Baik, terima kasih Ustaz Dimas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga bacaan tersebut dapat menjadi penambah keimanan kita, menambah hasanah ruhiyah kita, dan menambah kelembutan hati kita. Ustadz, ustadzah, beserta ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku yang ustadzah banggakan. Acara seremonial pembukaan hataman kelas challenge ini sungguh acara yang sangat kita nanti-nantikan. Karena sebagai gauh di acara Ramadan yang merupakan bagian dari runtutan Pondok Ramadan pada tahun ini. Setelah ini, kita akan ada sambutan dan kultum atau tausiyah untuk menambah keberkahan di acara pada pagi hari ini. Yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Pondok Ramadan kepada beliau, yaitu Ustadz Irawan Irdianto Eshum. Kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 4, 5, dan 6 yang solih-solihah serta ustadz-ustadzah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan
kesehatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita semuanya masih menikmati bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'assalam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dengan ajaran-ajarannya. Ustadz-ustadzah serta anak-anakku yang solih-solihah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang mulia ya, kegiatan yang luar biasa, yaitu pembukaan khataman kelas. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang luar biasa, sangat luar biasa, karena kita senantiasa mengajarkan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali kita di bulan Ramadan ya. Yang kemarin-kemarin insya Allah belum ada kegiatan khataman kelas ini. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat terus berinteraksi dengan Al-Quran, baik di bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Nah, tantangannya adalah setelah bulan Ramadan ini. Ustadz-ustadzah serta anak-anakku yang solih-solihah, Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran, agar kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada kita semua yang senantiasa selalu membaca Al-Quran. Terutama ini ya, tidak hanya di bulan Ramadan ini ya, karena kalau di bulan Ramadan ini memang kita kita rutinkan, tapi yang tantangannya adalah setelah bulan Ramadan ini. Hadis ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran itu akan datang memohon secara langsung kepada Allah agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota yang mulia. Kemuliaan ini tidak didapatkan oleh seseorang kecuali orang-orang yang suka atau gemar membaca Al-Quran. Nabi bersabda, kelak di hari kiamat Al-Quran itu akan datang seraya memohon kepada Allah, wahai Tuanku, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran. Nah ini, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran ya. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, wahai Tuanku, tambahkanlah. Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Dari mahkota, kemudian pakaian. Kemudian ia memohon lagi, wahai Tuanku, ridhoilah. Sudah diberikan mahkota kemuliaan, kemudian pakaian kemuliaan, ditambah lagi ridhoilah. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah. Sebab setiap satu ayat itu akan dilipatkan satu kebaikan. Satu ayat, satu kebaikan.
ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah berapa ayat itu? Ya, sudah sekitar berapa? 17 ya, 17 huruf. Nah, itu dikalikan berapa? Satu huruf itu bisa 10 kebaikan. Kita sudah mendapatkan banyak kebaikan di situ. Dari kedua hadis tersebut kita memahami bahwa kebenaran syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat itu memang nyata. Meskipun demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran itu, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang cinta Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam hidupnya. Tapi apabila Al-Quran hanya dijadikan penghias dinding, nah ini kita punya Al-Quran tapi tidak dibaca, hanya ditaruh di lemari saja. Itu tidak ada kemudian tidak diamalkan, maka ia akan menarik pemiliknya atau pembacanya ke dalam kobaran api neraka. Sebab Al-Quran di sini memiliki dua fungsi yang berbeda dalam waktu yang sama, memberikan syafaat dan melaknat orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Tapi Al-Qurannya hanya sebagai hiasan saja. Untuk itu anak-anakku sekalian yang solih-solihah, mari kita tingkatkan semangat kita, terutama di bulan Ramadan ini, dan sampai bulan Ramadan selanjutnya. Kemudian kita maksimalkan waktu-waktu kita yang bulan Ramadan ini sebentar lagi sudah meninggalkan kita lagi. Kita maksimalkan membaca Al-Quran. Demi siapa? Demi sahabat kita. Demi teman kita. Demi teman sejati kita, yaitu Al-Quran. Karena dialah yang nantinya akan menemani kita, membimbing kita di akhirat kelak. Dan Al-Quranlah yang akan memohonkan kepada Allah, ya, dan dialah yang akan menjadi saksi bagi kita kelak di akhirat. Insya Allah cukup itu dari Ustadz. Semoga kita istiqomah membaca Al-Quran dan kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Ramadan yang selanjutnya. Dan kita maksimalkan beberapa hari bulan Ramadan ini dengan terus membaca Al-Quran. Cukup itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Jazakumullah khair kepada Ustadz Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. penyampaian tujuan acara khataman ini dan kultum atau tausiahnya tentang kemuliaan Al-Quran. Semoga kita selalu senang berinteraksi dengan Al-Quran dan cinta dengan Al-Quran. Dan semoga kita semua bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Uswah Surabaya, sekaligus peresmian pembukaan acara Hataman Kelas Challenge ini. Kepada Ustadz Abdul Azim MPD kami persilahkan. Oke, baik. Sebelum mulai cek suara ya. Bagaimana Ustadz Danimas, suara saya di sana bisa didengar jelas? Bisa Ustadz, bisa didengar. Jelas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para asatidzah SIT Al-Uswah Surabaya yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Al-Uswah Surabaya yang Ustadz cintai dan
Ustadz banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz sangat senang, ya, sangat bangga, sangat terharu atas pelaksanaannya kegiatan khataman ini, yang tentunya anak-anakku sekalian dengan bisanya kita mengikuti agenda ini, tentunya syukur itu kembali terus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak ideal ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita semuanya sehat gitu ya. Sehingga kita bisa mengikuti agenda ini dan beraktivitas bahkan beribadah dengan maksimal. Kedua kalinya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan risalah beliaunya, kita semuanya bisa membedakan mana yang hak untuk kita jalankan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mana yang batil untuk kita tinggalkan di setiap harian kita. Ustadz-ustadzah dan anak-anakku sekalian yang Ustadz Azim banggakan, pertama-tama yang perlu dan penting Ustadz sampaikan adalah bahwa agenda ini agenda yang sangat luar biasa. Agenda yang penuh berkah insya Allah. Oleh karenanya, siapapun kita sebagai ustadz-ustadzah maupun siswa-siswi SDIT Al-Uswah, manfaatkan momentum ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersama-sama meningkatkan semangatnya. Untuk meningkatkan giroh kita beribadah kepada Allah SWT. Apalagi di bulan Ramadan yang hari ini sudah hari ke-19. Dengan bersama-sama ini insya Allah semangat kita akan terus naik begitu ya. Dan tentunya rasa terima kasih kami selaku pimpinan SDIT Al-Uswah juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah khair kepada Ustadz, Ustadzah, terutama panitia Pondon yang telah mendesain kegiatan Pondok Ramadan ini dengan luar biasa kreatifnya. Yang tentunya kreativitas apapun kegiatan itu harapannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Ustadz juga sampaikan terima kasih kepada anak-anakku sekalian atas turut sertanya kalian dalam program ini dan terutama yang mewakili. Ya, semoga yang mewakili di sini ini ada 80-an siswa mungkin ya, dari 84 partisipan. Semoga semangat ini tetap terus dijaga sampai akhir Ramadan dan bahkan diteruskan, dilanjutkan sampai dengan akhir hayat kita nanti menemui ajal. Ya. Anak-anakku sekalian, tentunya juga semangat-semangat ini jangan berhenti di diri kita saja. Jangan berhenti di satu orang saja. Atau kalau di sini ada 84 orang, sampai dengan 84 orang saja. Tapi mari kita radiasikan, mari kita sampaikan, mari kita tularkan kepada seluruh orang yang sangat atau orang-orang yang bisa kita jangkau begitu ya. Bagi kita ustaz-ustazah, mari keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga kita, masyarakat kita, terus kita ajak meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirkan diri kita sebagai penyemangat bagi mereka-mereka. Untuk anak-anakku juga, jangan berhenti di diri kalian saja. Ajak adik-adiknya, ajak saudara-saudaranya
orang tuanya, dan seluruh keluarga besarnya untuk terus bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya tema kita Ramadan kali ini cinta Al-Quran, maka kedekatan kita dengan Al-Quran, intensitas dan kualitas kita bersama Al-Quran harus terus kita jaga. Yang biasanya di luar bulan Ramadan anak-anak masih membaca 1 lembar, 2 lembar, di Ramadan ini mari kita hatamkan minimal 1 kali. Artinya kalau hatam dalam 1 bulan itu 1 kali, berarti minimal 1 hari 1 juz. Yang dengan agenda hari ini pula kita bagi-bagi juz sehingga bisa kita hatamkan 1 kali dalam sehari ini insya Allah. Itu anak-anakku sekalian, sekali lagi Ustadz bangga, Ustadz senang sekali dengan program-program ini dan terus berdoa kepada Allah SWT, kita semuanya diberi keberkahan dan terus diberi kesempatan oleh Allah SWT dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai hari ini sampai akhir hayat kita nanti. Demikian, Ustadz sekalian, anak-anakku sekalian, yang bisa Ustadz sampaikan. Dengan berakhirnya Ustadz menyampaikan sambutan ini, kita buka pula majelis Quran kita, hataman Al-Quran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ustadz Danimas dan Ustadz sekalian yang semoga berjalan lancar dan berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdul Azim selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu meresmikan pembukaan pada acara ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penjelasan teknis hataman kelas challenge. Oke, Ustazah pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang teknis. Insya Allah kalian semuanya itu sudah paham. Ustazah yang cuma mereview ulang aja. Nah, teknisnya adalah semua siswa akan mendapatkan tugas tilawah sebanyak 1 juz. Jadi, semua anak itu akan mendapat bagian membaca 1 juz. Juz yang dibaca sesuai nomor absen masing-masing siswa. Jadi, kalau misalnya absennya nomor 12, juz yang dibaca berarti halaman 12. Oke, terus tugas tilawah 1 juz ini sudah dianggap termasuk tugas tilawah harian di rumah. Jadi kan setiap harinya kalian itu kan ada tugas membaca tilawah 1 juz ya di rumah. Nah pada hari ini kalian akan sama-sama membaca 1 juznya, tapi untuk juznya itu tidak sesuai dengan urutan kalian membaca setiap harinya. Kali ini sesuai dengan nomor absen masing-masing. Nah, jika kalian ingin untuk meneruskan target tilawah kalian, kalian boleh, sangat boleh malah. Jadi misalnya kalian nomor absennya tadi kan 12 ya, berarti hari ini membaca juz 12. Sedangkan target tilawahnya atau tilawah di rumahnya itu sudah sampai juz 23 misalnya. Nah, jadi kalian harus membaca harus membaca juz 12 dulu. Kalau sudah membaca juz 12-nya, baru kalian diperbolehkan untuk membaca halaman 23. Yang tadi itu termasuk target tilawahnya tadi ya, tilawah di rumah itu. Nah, kalau misalnya kalian tidak sanggup, maksudnya kan itu berarti kalau misalnya dibaca dua-duanya berarti kan 2 juz ya dalam sehari ini. Kalau misalnya keberatan Ustazah, oke, kalau keberatan, tapi kalian masih tetap ingin melanjutkan, kalian bisa membacanya itu dicicil. Entah itu setelah sholat 5 waktu, itu setelah zuhur misalnya baca 2 halaman, nanti asar 2 halaman, dicicil. Ataupun kalian juga bisa membaca ketika malam iktikafnya kalian, itu kalian bisa membaca lanjutan tilawahnya.
Atau kalau enggak, kalian bisa melanjutkannya, merapel atau membaca 2 juz sekaligus di penghujung Ramadan, mungkin tanggal 29 dan 30 Ramadan. Nah, kan kebanyakan dari kalian kan sudah hafal ya, juz 29 dan 30. Nah, mungkin itu bisa dibaca 2 juz sekaligus, karena kan sudah hafal. Insya Allah bacanya itu lebih ringan. Dan insya Allah pasti bisa. Oh iya, untuk tilawahnya sudah bisa dimulai dari hari ini. Tadi setelah subuh juga sudah diperbolehkan. Terus untuk selanjutnya, bagi yang sudah melakukan tilawah tadi, yang sudah membaca tilawah 1 juz, jangan lupa untuk melaporkan ke walasnya. Jadi jangan sampai misalnya kalian sudah membaca 1 juz sesuai absen, tapi kalian lupa untuk melaporkan ke walasnya. Nah, ini dikhawatirkan nanti kalau lupa untuk laporan, dikira belum baca. Jadi kalau sudah baca, langsung laporan ke walasnya ya. Jangan sampai lupa. Oke, Ustazah Kira cukup sampai situ saja teknisnya, dan insya Allah kalian sudah paham. Semoga tetap semangat dan istiqomah untuk membaca Al-Qur'annya, dan ikhlas untuk membacanya. Semoga dilipatkan pahalanya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Taman Kelas Challenge hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa keberkahan untuk kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Saya selaku penata acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live meeting saja.